yang di Polda setelah diambil dari Cirebon. Kepalanya disiram air panas. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngeh. Dirman ya, Dirman nggak boleh mengakui sesuatu yang kamu tidak lakukan, ya. Semangat ya kamu. Saya seneng loh ada keluarga yang begitu sayang sama keluarganya ya. Bahwa belum dikembalikannya Sudirman ke lapas karena menunggu rekomendasi dari LPSK. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon 3 bulan lebih disembunyikan di Polda Jawa Barat. Untuk video selengkapnya, simak cuplikan berikut ini. Yang di Polda setelah diambil dari Cirebon. Kepalanya disiram air panas. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngeh. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya. Kemudian saya tanya, di sini kamu ya semua di sini baik. Cuman dia tadi dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada. Kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau ada nanti video di sini. Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang 2016 itu. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan aja yang luar biasa. Kalaupun misalnya sekarang ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu karena dalam tekanan. Karena hanya dia yang ditaruh di Polda yang waktu Peggy penangkapan. Nah, dengan pengakuan itu apakah akan mungkin terjadi kuasa punya lagi atau mengambil langkah apa ke depan itu? Ya saya sih masih berkomunikasi karena gimana pun dulu yang mengantarkan Sudirman dan keluarganya, yang mengantarkan keluarganya ke Peradi kan memang saya yang awal, dan saya memang masuk ke kuasa hukum keluarga. Tetapi dengan kondisi Sudirman yang tadi masih, jadi kemarin tuh Sudirman udah dikasih informasi keluarganya mau kesini, terus dia tanya Bu Titin ikut nggak? Itu yang dia tanyain, Bu Titin ikut nggak sama petugas? Udah ini, tapi alhamdulillah saya diizinkan masuk. Ya insya Allah ya kita lihat ke depannya lah. Yang penting target kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon. Karena gini, saya masih bisa nganter, tapi kemampuan saya juga kan tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok seminggu sekali aja, berat banget saya harus nganter keluarga gitu kan. Jadi kita sih berharap pindah ke lapas Cirebon dulu. Jadi kalaupun tanpa diantar oleh saya, itu keluarganya bisa nengokin pakai motor, cukup ngisi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 terpidana, yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut di apa-apa itu enggak, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah Peggy tertangkap aja Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon. Kan tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti-bukti? Kalau hanya katanya kan susah juga tidak. Ya Mas, kalau misalnya dari dulu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan, tapi apa yang kita dapatkan toh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam-macam, bukti yang mana ada sih? Misalnya ada bukti video orang dikerasin, bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana? Ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu, tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu. Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirmannya sendiri memang tadi pengennya ke Cirebon, dia ini sama mamanya bisa nengokin gitu. Dia juga kan paham perjalanan ke sini. Saya membaca berita di salah satu media online, ya. Di sini ada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat bernama Rodianto. Dalam pernyataannya di salah satu media online, ia mengatakan bahwa alasan tidak dikembalikannya salah satu narapidana bernama Sudirman, ya, ia mengatakan bahwa menunggu rekomendasi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi menunggu rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ya, ucap Rodianto tanpa menjelaskan secara detail mengenai rekomendasi dari LPSK tersebut. Oke, saya bahas. Jadi kalau Pak Rodianto, Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengatakan bahwa tidak dikembalikannya atau belum dikembalikannya Sudirman ke lapas karena alasannya menunggu rekomendasi dari LPSK. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengajukan Sudirman ke LPSK? Siapa yang mengajukan Sudirman meminta perlindungan ke LPSK? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu diatur ya di dalam pasal 29, di mana yang berbunyi tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yakni sebagai berikut. Jadi tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK itu sebagai berikut. Huruf A, saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jadi untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan dari LPSK, maka yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SPK. Pertanyaan saya, apakah Sudirman yang menurut orang tuanya ada kekurangan secara berpikir, apakah ia mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK? Kan itu pertanyaannya. Nah, apakah mungkin Sudirman mengajukan? Tidak mungkin Sudirman itu yang mempunyai keterbatasan dalam berpikir, kemudian tiba-tiba ia mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Tidak mungkin. Sehingga ini menjadi pertanyaan ya, apakah Sudirman ini mengajukan perlindungan ke LPSK? Lah kalau mengajukan, siapa yang mengajukan? Apakah Sudirman atau yang lain? Sudirman ini mempunyai keluarga, Sudirman ini mempunyai orang tua. Nah, jangan dijadikan Sudirman sebagai alat untuk mengejar DPO atau untuk mentersangkakan orang lain. Berdasarkan pernyataan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang mengatakan bahwa belum dikembalikannya Sudirman ke lapas karena menunggu rekomendasi dari LPSK. Tolong dijawab ya dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat maupun Polda Jawa Barat, apakah Sudirman ini mengajukan perlindungan ke LPSK? Kemudian kalau memang mengajukan, siapa yang mengajukan? Karena di dalam pasal 29 huruf A jelas dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan dari LPSK, maka yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Keberadaan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon yang sempat menghilang akhirnya terungkap. Ternyata selama 3 bulan lebih sejak 21 Mei hingga 15 Agustus 2024 dia ditahan di tahanan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Saat ini penahanan Sudirman telah dipindah ke Lapas Benciu, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Sudirman yang disebut memiliki kekurangan kemampuan intelektual itu dijenguk oleh keluarga dan kuasa hukum Priya Lianti. Beni, kakak kandung Sudirman, mengatakan jika diizinkan, Sudirman ingin pindah ke lapas Kesambi Cirebon agar dekat dengan keluarga. Titin Priya Lianti mengatakan informasi yang diperoleh keluarga Sudirman dibawa dari Cirebon ke Polda Jawa Barat. Diinterogasi sampai pukul 4 WIB, dia tidak mengaku melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun saat subuh, kata Titin, Sudirman dilempar batu oleh penyidik. Akhirnya apa yang mereka inginkan terkait peristiwa 2016 diakui oleh Sudirman. Intinya Sudirman mendapatkan perlakuan tidak semestinya oleh penyidik Polda. Titin menyatakan tadi kakaknya menanyakan soal Sudirman mengaku nyaman berada di Polda Jawa Barat. Ternyata Sudirman tidak pernah mengirimkan pesan WhatsApp seperti itu. Sudirman juga mengaku tidak pernah memperlihatkan uang dan sebagainya. Jadi Sudirman berada di Polda Jawa Barat sejak 21 Mei 2024 hingga 15 Agustus 2024.
Awal di Polda Jabar, Sudirman masih bisa dijenguk oleh kuasa hukum. Kemudian tanggal 23 Mei kakak kandung Sudirman diminta mencabut kuasa hukum dari Titin. Namun berdasarkan komunikasi dengan Sudirman, keluarga tetap meminta Titin sebagai kuasa hukum. Ya, yang diingat oleh Sudirman hanya Bu Titin, kata Beni. Titin mengatakan dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, hanya Sudirman yang ditahan di Polda Jawa Barat. Alasan dipisahkan kemungkinan berdasarkan keterangan keluarga, Sudirman paling lemah. Sudirman tidak tahan dalam tekanan, apalagi mendapatkan perlakuan tidak nyaman, terpaksa dia mengakui apa yang tidak dilakukan. Titin menegaskan intinya Sudirman tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keluarga dan kuasa hukum juga meyakini Sudirman tidak melakukan pembunuhan. Namun karena ada tekanan luar biasa, Sudirman terpaksa mengaku 6 kali memukul.